Kan la ilaha illallah ya, ketika kalimat la ya saya ajarkan ketika membimbing kita tadi mengawali ya dengan kalimat la ilaha. Ketika kalimat la itu kan kita sedang menyadarkan, sedang mengkosongkan. Ketika ilaha itu adalah segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita, segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Maka senantiasa ketika la kita buang, kosongkan. Maka tadi kalau ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai dengan masukkan kalimat Allah ke dalam qalbu kita, ibu sampai keringetan, sampai bergetar hatinya, berarti kita sedang berusaha. Kalau masih la ilaha illallah belum sampai keringetan, berarti kita belum mengosongkan. Kenapa? Ibu namanya kita sedang mengosongkan ya. Ibu kalau lagi nabu lagi nguras, lagi nabu jadinya, lagi nguras. Ibu kalau lagi nguras biasanya capek nggak bu? Capek. Namanya nguras air satu bak ya, baknya yang dalam kita kuras otomatis kita kan capek. Kenapa? Sedang mengosongkan. Ketika kita mungkin sedang pikiran cucian kita, cucian pekerjaan dan lain sebagainya, kita buang, itu dikuras ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ketika la di sana, kosongkan, itu sampai keringetan bocah. Tapi kalau kita belum sampai seperti itu, kita belajar terus. Kadang saya juga bu, ada capeknya, kadang ada santai, kadang tawajud duluan gitu ya. Nah nanti mungkin dijelaskan lagi sama Abi ya. Tadi intinya adalah ketika kita latihan mengosongkan hati, menguatkan, memasukkan ke dalam qalbu kita hanya Allah, hanya Allah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di situ ibu boleh merem. Kenapa? Biar fokus. Kalau mulai biar anak pelutan, lihat yang satu megang HP udah jelas. Tapi kalau kita fokus berkomin ainika, pejamkan matanya, bisautin qawiyin, dengan suara yang kuat. Silakan suara yang kuat, bukan suara yang keras. Tetapi bisautin qawiyin, suara yang kuat itu ke dalam. Kita tadi sedang membersihkan, mengosongkan. Namanya juga kalau kita sedang membersihkan bagian dalam dengan tenaga yang kuat. Ya, keduk, ambil keduk. Pokoknya dikuras sampai dengan betul-betul kosong hati kita. Hanya Allah masukkan ke dalam qalbu kita. Hanya Allah lah yang ada di dalam hati kita. 5 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian, di perpustakaan bukunya berjilid-jilid, ikutan lomba, hadiahnya cuma dapat kirimin. Kasihan amat. Kalau dulu Kanjeng Nabi menyatakan, mulailah dari dirimu sendiri, ibda binafsik. Maka sekarang di majlis duha mulai dikaji tabaruk manaqib. Tepuk tangan dong. Masih menang juga. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, subhanallah, betapa saya sedih bercampur haru hari ini bisa menunaikan apa yang menjadi amanah guru kita bersama, yaitu ajak ikhwan-ikhwan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau hanya mengkaji kitab Shulatul Taufik, kalau hanya mengkaji kitab Hikam, itu masuknya kemana tuh?
otak ya, menjadi suatu pemikiran, menjadi suatu ilmu yang belum tentu menjadi amal, betul? Kata Rasulullah SAW, "Manizdada ilma." Barang siapa yang semakin bertambah ilmunya, walam yazdad huda, tetapi tidak bertambah hidayahnya untuk beramal, berbakti, beribadah kepada Allah, lam yazdad minallahi illa bu'ada. Bukannya semakin dekat kepada Allah, tapi justru semakin jauh. Maka untuk memadukan ilmu dan amal, ada suatu majelis namanya majelis manaqib. Kenapa? Majelis manaqib itu terdiri dari khidmah amaliyah, dari mulai pembacaan Al-Quran, kemudian pembacaan tanbih. Tanbih itu apa itu? Wasiat dari guru agung, ya, wasiat dari guru agung. Tadi intinya ada 5. Pertama apa? Jangan menyalahkan pengajaran orang lain. Jangan memeriksa murid. Yang satunya, jangan menghina ulama yang sezaman. Jangan menghina para ulama, gitu ya. Kemudian jangan berhenti beramal walaupun kita disakiti. Yang terakhir ini paling susah. Apa itu? Cintailah orang yang itu. Cintailah orang yang membenci padamu. Kalau saya, jangan coba-coba. Limit sedikit, saya dijulur lebih gede. Saya coba saya ya. Tapi Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang mencelakakan Rasul, betapa banyak orang yang memboikot Rasul, betapa banyak orang yang akan membunuh Rasul, tapi Rasulullah diam saja. Untuk urusan pribadi dan keluarga, Rasul diam saja. Tapi untuk urusan agama, jangan coba-coba. Rasul sampai marah, wajahnya merah, saking karena diusiknya agama. Sampai-sampai karena diamnya Rasulullah SAW, itu Sayyidina Jibril sampai menyatakan, Rasul, sudah serahkan kepada saya, akan saya timbuki mereka dengan gunung Uhud. Rasul bagaimana jawabannya? Jangan wahai Jibril, innaka fa innahum la ya'lamun. Mereka berbuat seperti itu tidak mengetahui bahwa saya akan memberikan kabar gembira. Alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW demikian jauh jaraknya dari kita. Namun ada yang terdekat dari kita, itu siapa? Guru mursyid. Guru mursyid menerjemahkan akhlak Rasulullah SAW dengan untaian kalimat, salah satunya, cintailah orang yang membenci kepadamu. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, rasanya di majelis duha sudah 2 kali ditalkin ya. Pertama di Masjid Al-Muhajirin, yang kedua di Mall Metropolitan. Ibarat kata ibu sudah ditanamkan bibit tauhid, sudah ditanamkan bibit kebaikan, sudah ditanamkan bibit yang memungkinkan kita selamanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat bagaimana para petani menanam. Petani menanam pohon, menanam tanaman, menanam padi. Apakah dirawat, apakah ceplur, dibiarkan begitu saja? Dirawat. Nah, bagaimana perawatannya? Diberikan pupuk, disirami air, dihilangkan gulma, dirawat dan lain sebagainya, supaya tumbuh sehat dan suatu saat menghasilkan buahnya. Itulah yang disebut dengan panen. Kita sudah diberikan bibit tauhidnya oleh guru kita, yaitu kalimat La ilaha illallah. Berikut 2 kalimat, 1 kalimat lagi, yaitu kalimat ismudzat. Ismudzat itu dahsyatnya luar biasa. Kalimat yang paling agung itu ismudzat.
yang disebut dengan zikir khafi. Allah, Allah, Allah. Ibu sering masak, senggol, 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 gitu ya. Nanti mulai Allah, Allah, Allah. Betul? Bapak sedang nyetir. Nanti mau bukan begitu, tapi Allah, Allah, Allah. Betul? Anak-anak sedang melukat. Umar. Nanti pun jangan gitu. Allah, Allah. Setuju? Setuju. Nah, insya Allah sebulan sekali kita melaksanakan manakib, dan memang amalan manakib itu cukup 1 bulan sekali. Kenapa? Banyak tugas kita sebagai khalifah fil ardh, melayani tamu, mengajari murid, kemudian mengurusi keluarga dan lain sebagainya. Lalu bagaimana untuk Allah? Untuk Allah dalam koridor Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah cukup 1 bulan sekali melaksanakan manakib yang rata-ratanya 1 jam lah gitu ya, 1 jam dari mulai pembacaan Al-Quran, tanbih, tawasul, manqobah sampai khidmah ilmiah. Sebenarnya khidmah ilmiah nggak terlalu wajib, tapi kalau seandainya ada khidmah ilmiah maka itu lebih baik, insya Allah. Kemudian ibu hadirin yang mas sekalian, seharusnya kita merasa bangga dan bahagia karena sudah di talqin. Talqin itu apa? Talqin itu ada nama lain yaitu taslim, menyerahkan diri kepada Allah. Yang kedua, talqin, yaitu ditanamkan bibit la ilaha illallah. Yang ketiga ada istilahnya apa coba? Taslim, talqin, satu lagi apa? Satu lagi apa? Taslim. Taslim harus subhanallah. Taslim, talqin, bai'at. Apa katanya? Bai'at. Bai'at itu adalah janji setia. Janji setia kepada siapa? Tentunya janji setia kepada Allah. Bagaimana sejarah tentang bai'at? Lihat di dalam surah Al-Fath ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya wahai Muhammad, orang yang berbaiat kepadamu, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya itu adalah orang-orang yang berbaiat kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim, kekuasaan Allah jauh melebihi kekuasaan mereka. Faman nakata fa innama yanquthu ala nafsi. Nah, ini perhatikan. Barang siapa yang menyalahi janjinya, tidak menepati janjinya, maka itu akan berbalik kepada dirinya sendiri. Waman yanquthu ala nafsi, waman nakata, apa selanjutnya? Waman awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Maka barang siapa yang menepati janjinya, maka sungguh dia akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan dalam surah Al-Fath ini, itu kaitannya dengan surah Al-Fath tadi yang ayat 10, kaitannya dengan surah Al-Fath ayat 18. Bagaimana firman Allah tentang orang yang berbaiat kepada Rasulullah? Laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala laqad, sungguh telah meridhoi kepada orang-orang yang berbaiat kepada wahai Rasul tahta asy-syajarah, di bawah pohon. Karena dulu ketika Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan pada tahun ke-6 Hijriah untuk mengabarkan keislaman di negeri Mekah. Waktu itu Rasulullah SAW bersama para sahabat sudah ada di Madinah. Kemudian mengutus Sayyidina Utsman di tahun ke-6 Hijriah untuk
menyatakan mendakwahkan Islam. Ternyata Sayyidina Utsman dikabarkan dicelakai, bahkan dikabarkan dibunuh. Kemudian Rasulullah mensiasatinya, menyikapinya dengan mengumpulkan para sahabat untuk berbaiat. Apa itu berbaiat? Tadi apa berbaiat? Berjanji setia kepada Rasulullah SAW bahwa tidak akan pernah lari dari medan perang, bahwa kaum muslimin akan senantiasa membela Rasulullah SAW kalau terjadi sesuatu yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Kaitannya dengan kita bagaimana? Subhanallah. Innal ladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepada wahai Rasul, innama yubayyi'u Allah, sesungguhnya mereka orang-orang yang berbaiat kepada Allah. Kita tadinya berbaiat kepada siapa? Kepada katakanlah wakil talqin gitu ya. Kalau di organisasi yang lain ada disebut dengan muqaddam atau istilahnya khalifah. Berbaiat kepada wakil talqin sama dengan berbaiat kepada mursyid. Berbaiat kepada mursyid hakikatnya berbaiat kepada siapa? Bukan kepada Allah, masih ada satu lagi, kepada Rasulullah SAW. Berbaiat kepada Rasulullah hakikatnya berbaiat kepada Allah. Saya ulangi, berjanji kepada wakil talqin sama dengan berjanji kepada mursyid. Berjanji kepada mursyid sama halnya berjanji kepada Rasul. Berbaiat berjanji kepada Rasul sama halnya berjanji kepada Allah Subhanallah. Ya, kalau dulu kaum muslimin berbaiat kepada Rasul untuk membela Rasul, kalau sekarang berbeda konteks. Kalau sekarang untuk menjalankan syariat Islam, apa katanya? Teman-teman banyak ya. Salah satunya zikrullah. Salah satunya apa itu? Zikrullah. Maka ketika kita sudah ditalqin, kita sudah berjanji kepada Allah, ya Allah, saya akan berzikir ya Allah. Ketika ibu ditalqin, dimintai untuk mengamalkannya tidak? Ya, itu adalah berjanji kepada Allah. Tapi apakah harus selamanya berjanji? Itu tidak, hanya sewaktu-waktu saja. Setiap ba'da sholat berapa kali? 165 kali. Itu banyak apa sedikit? Sedikit ya. Kalau sering dilaksanakan itu hanya sekitar 15 menit atau 10 menit. Sedikit banyak? Sedikit. Kalau diisi kan banyak yang sedikit. Nah, kalau zikir la ilaha illallah cuma 165 atau sehari semalam 5 kali, kali 165 sama dengan 825. Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit mah cinta segitu ya. Cinta. Tapi kalau yang selamanya itulah zikir khafi di dalam sholat, mulut mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi hati jangan berpikiran tentang terjemahannya, langsung aja gini, apa itu apa? Allah. Ibu sedang nyuci ini, sedang nyuci. Gimana? Bukan bukan begitu. Tak. Lagi masak bagaimana? Tak. Bapak lagi nyetir bagaimana? Tak. Seluruh aktivitas kita diawali dengan Nah, alhamdulillah kita sudah menerapkan dua digit zikir, yang zikir la ilaha illallah, yang ujung-ujungnya adalah diketuai, dikepalai, dipimpin oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Dan zikir Allah, Allah, Allah itu pada ujung-ujungnya dipimpin oleh Syekh Muhammad Baharuddin An-Naqsyabandi yang disebut dengan zikir khafi. Bagaimana kaitannya? Kalau seseorang sedang berzikir la ilaha illallah, itu sama halnya membentengi dirinya dari godaan syaitan. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berzikir kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, maka dia masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min adabi. Subhanallah, ya. Belum pernah itu makan kecil. COVID-19 kecil. Bahkan subhanallah, neraka kecil dibandingkan dengan apa? Murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang pernah dan sedang dan seterusnya berzikir la ilaha illallah sama dengan masuk ke dalam benteng Allah yang itu akan memadamkan murkanya Allah. Alhamdulillah. Kita sudah dibentengi, ya, godaan setan tidak akan masuk, murkanya Allah tidak akan pernah murka. Kemudian kalau sudah dibentengi dengan kalimat la ilaha illallah, cara untuk memasukkan kita kepada Allah bagaimana? Dengan zikrullah, yaitu zikir khafi. Allah, 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 Allah. Ibu kalau di luar sholat jangan bareng, ya, jangan bareng. Ibu lagi ceramah begini, untuk lagi ngajar lagi, maka kalau ibu yang pertama mengucapkan Allah, 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 Alhamdulillah, insya Allah. Berhubung waktunya sudah sedikit, maka saya cukupkan, ya. Insya Allah nanti berkala, khususnya untuk majelis duha di Darul Muqarrabin itu diisi dengan materi zikrullah. Setuju? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.